Oke, setelah selesai membuat desain kalkulator yang hasil akhirnya seperti ini, kini saatnya untuk memberikan logika menggunakan JavaScript pada kalkulator yang telah saya buat. Oke, langsung saja, tapi sebelumnya saya akan menambahkan beberapa elemen dulu. Yang pertama adalah menambahkan titik karena setelah saya pikir-pikir, kayaknya saya memerlukan sebuah titik. Kemudian saya akan mengubah desain warna pada button sama dengan yang tadinya warna coklat seperti ini, supaya dia memiliki warna yang berbeda dari tombol angka-angka yang seperti ini. Oke, langsung saja untuk penambahan elemen button titik. Yang pertama saya bikin elemen button dengan data key diisi dengan tanda titik saja, kemudian value-nya titik. Kemudian lihat hasilnya seperti ini. Nah, selesai. Kemudian untuk memberikan stylenya supaya lebih mudah, saya berikan dia ID. Karena kalau di style dari data key sudah tersetting seperti ini. Jadi supaya lebih mudah, saya berikan dia atribut ID dengan nama equal. Langsung saja target ID-nya, nama ID-nya equal, kasih background color, background colornya saya kasih dia warna kuning. Nah, seperti ini. Jadi dia warnanya beda sendiri karena sama dengan. Oke, selanjutnya bikin file scriptnya. Pada folder public, saya memiliki folder public yang ini. Saya bikin folder baru yang namanya JS. Kemudian di dalam folder JS ini saya bikin file yang namanya script.js. Seperti ini. Style CSS-nya hilangkan dulu. Balik ke indeks. Yang pertama, saya akan mengambil beberapa elemen yang dibutuhkan dari ini. Tentunya, pastinya semua elemen yang ada di dalam kontainer ini saya akan panggil. Untuk yang pertama, saya akan panggil dulu elemen result ini. Yang dia kalau di dalam stylenya itu dia tuh jadi box untuk nyimpan hasilnya. Oke, saya panggil nama kelasnya result. Saya bikin variabel nama variabelnya result. Kemudian dokumen get dokumen pakai query selector. Ini pemanggilan elemen yang modern di JavaScript. Nama kelasnya adalah result. Selesai. Kemudian saya juga akan memanggil btn clear all ini menggunakan data key ya, dia punya atribut data key. Saya panggil dengan nama kelas clear all btn. Kemudian dokumen query selector, dia tadi punya atribut data key, copy saja. Copy, kasih tanda kutip, paste. Diikuti dengan kurung siku, tanda kurung siku. Kalau data key panggilnya seperti ini. Kemudian setelah data key dipanggil, kemudian saya akan panggil button-button yang operator ini ya, yang tambah kurang kali bagi modulus. Saya akan panggilnya operators button. Saya panggil menggunakan query selector all.
nama variabelnya adalah elemen, saya kasih dia elemen operator saya kasih dia elemen operator btn dokumen query selector all kelas operators, kemudian tag button operators button. Setelah panggil elemen ini, panggil juga elemen numbers. Pemanggilannya sama, pakai query selector all. Saya kasih dia elements number btn dokumen query selector all, nama kelasnya tadi numbers button, kelas numbers tag button. Nah, seperti ini. Sudah selesai, elemen-elemen sudah terpanggil semuanya. Sekarang saya akan setting tampilan angka 1, 2, 3 yang ada di box result ini menjadi nilai defaultnya itu 0. Yang pertama, berarti yang di dalam HTML ini saya hapus dulu, biarkan dia kosong karena saya akan kasih dia default dari JavaScript-nya. Saya kasih result text content sama dengan 0, pakai string 0. Jika dilihat di browser, refresh, oh dia tidak muncul. Result kelas result, oh saya belum menghubungkan dia ke JavaScript. Saya hubungkan dulu menggunakan script. Di sebelum tag body penutup, saya kasih dia script src search, kemudian arahkan ke file JavaScript saya ada di public folder js script.js. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya dia default seperti ini. Nilai 0 ini akan menjadi nilai default untuk box result ini. Kemudian setelah itu saya juga akan bikin variabel-variabel global yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan coding-mengcoding nantinya. Yang pertama adalah saya akan membutuhkan sebuah variabel untuk menyimpan operator sebelum ditampilkan. Operator ini saya akan bikin menggunakan keyword const, kemudian saya kasih dia nama save btn operator. Kemudian saya isi dia dengan array kosong saja karena nanti akan diisi pada codingan-codingan yang akan datang. Akan diisi nanti. Kemudian saya juga butuh untuk menyimpan sebuah ekspresi, misalkan 1 tambah 1, nah harus disimpan dulu sebelum ditampilkan. Berarti saya kasih dia pakai let ya, karena dia nanti isinya itu tidak konstan, jadi akan berubah-ubah. Jadi pakai let, nama variabelnya adalah current expression. Kemudian saya isi dia kosong dulu. Kemudian saya juga butuh variabel untuk memonitor apakah
di dalam box itu ada hasil dari operasi atau tidak gitu. Jadi saya akan bikin dia menggunakan keyword let juga, kasih nama is result displayed. Nilainya defaultnya adalah false. Jadi nanti ini kode yang ini itu akan berguna untuk supaya kita bisa tahu gitu di dalam box result ini itu ada nggak hasil penjumlahan yang ditampilkan gitu. Nilai defaultnya itu adalah false, berarti tidak ada, berarti defaultnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini saya akan menangani pada di box result ini jika ada sebuah undefined atau nilai kosong atau dia nol gitu. Untuk menangani itu, kalau ada undefined, kalau nilai kosong atau nol, maka cukup tampilkan angka 0 seperti ini. Kalau yang 0 seperti ini kan ini nilai default dari kalkulatornya dengan kode seperti ini. Nah, sekarang untuk menangani undefined dan 0, jika ada undefined dan 0, dengan saya kasih nama dulu setting box result. Dengan saya membuat sebuah fungsi dengan keyword function, kemudian nama functionnya adalah update display, bikin dengan function expression. Kemudian function ini nantinya akan menerima sebuah argumen dari codingan sebelumnya yang akan datang nanti. Jadi saya akan kasih dia parameter yang namanya parameternya adalah value. Kemudian lakukan sebuah pengecekan untuk mengecek apakah undefined atau kosong atau null gitu, menggunakan pengkondisian if. Kemudian value, jika value yang diberikan itu sama dengan 0, artinya berarti tidak ada value ya, atau nilai yang diberikan itu sama dengan value sama dengan 0, atau value yang diberikan itu sama dengan undefined. Maka jika ada tiga kondisi seperti ini, yaitu undefined, null, atau kosong, maka berikan saja nilai defaultnya, yaitu result text content 0 seperti ini. Kemudian jika nilainya tidak undefined atau null atau kosong, maka isi box result ini dengan nilai yang ada, berarti nilai yang diberikan pada parameter ini. Berarti else result text content sama dengan value. Berarti kode ini value-nya ada, kalau yang ini tidak ada gitu. Nah, setelah membuat function display update ini untuk menangani box result, nilai input pada hasil pada box result. Kemudian saya akan membuat
sebuah codingan untuk menampilkan angka-angka yang tadi kan saya punya angka-angka yang numbers BTN. Nah, saya akan tampilkan supaya dia jika diklik itu bisa tampil di box ini. Tampilkan angka. Yang pertama, panggil dulu elements number button. Tulis elements number button, kemudian looping menggunakan for each. Nah, setiap buttonnya itu saya akan gambarkan dia menjadi sebuah button. Kemudian jika button itu diklik, ini event listener. Eventnya itu adalah klik. Jika button itu diklik, maka bikin arrow function event seperti ini. Nah, ini tuh ngelooping for each, ngelooping button yang banyak ini, yang dia itu sebenarnya mengembalikan sebuah node list, jadi harus di looping dulu. Nah, untuk event ini adalah satuan dari button yang ini. Jadi kalau variabel elements number buttons itu, button itu satu blok yang ini. Kalau yang button ini adalah satuan dari isi satuan ininya nih, button. Jadi bisa dilakukan sebuah listener. Jika diklik, saya akan, karena dia punya data key, maka saya akan menggunakan atribut dataset untuk menampilkan isi angka-angka yang ada di dalam button ini. Berarti saya harus bikin dulu sebuah variabel ya dengan keyword const yang namanya adalah key value, kemudian yang isinya adalah button menggunakan target, atribut data set dot key, atribut dataset dot key seperti ini. Nah, variabel ini sudah menyimpan atribut dari isian dari button ini. Kemudian setelah ini saya akan lakukan sebuah pengkondisian menggunakan if dengan kondisi target dot dataset dot key itu sama dengan equal, artinya jika button yang ditarget itu tulisan pada data key-nya adalah equal, berarti dia menarget sebuah sama dengan yang ini. Data key, yang data key-nya itu, nama data key-nya itu adalah equal, berarti menarget yang ini. Maka lakukan operasi matematik. Nah, di sini akan yang adalah kode di mana sebuah operasinya itu akan dilaksanakan. Kasih tanda dulu operasi Namun saya tidak akan membuat secara langsung, saya akan bikin dia menjadi function secara terpisah. Nanti saya akan bikin function, dia namanya calculate result gitu.
calculate result. Seperti ini. Nah, function ini belum ada, hanya baru ada namanya, tapi nanti saya akan bikin untuk operasinya. Kemudian jika setelah function ini telah dijalankan, maka return artinya sudah berhenti keluar dari itu, berarti sudah selesai. Kemudian sudah selesai, setelah ini saya akan lakukan sebuah kondisi lagi, mengecek apakah untuk menampilkan isinya menggunakan variabel yang telah saya buat ini. Nama variabelnya adalah is result displayed, yang nilai defaultnya adalah false. Is default display. Jika nilai box itu nilainya false, maka dia harus menampilkan sebuah ekspresi. Maka jalankan ekspresi dari key value sama dengan key value, dan ubah is display-nya jadi nilainya yang tadinya false jadi true. Setelah ditampilkan, maka is display result nilainya false. Selesai. Kemudian else yang di dalam else ini ada pengkondisian if lagi. Current expression yang kondisinya jika current expression itu sama dengan 0, artinya jika ekspresi yang ada di box itu sama dengan 0 dan key value itu tidak sama dengan titik, maka current expression sama dengan key value. Seperti ini. Kemudian else if ini kondisi yang kedua, jika key value itu sama dengan titik, dan current expression that includes sama dengan includes string titik, maka jalankan sesuatunya itu saya akan bikin dia variabel const, kemudian nama variabelnya itu last non regex atau regular expression. Yang regular expression ini seperti ini.
/name. Seperti ini. Kemudian const match current expression dot match itu ngambil dari last name regex. Kemudian bikin kondisi lagi, match sama dengan match dengan indeks ke-0, dengan indeks ke-0 includes. Ini dengan indeks ke-0 includes titik. Kemudian aksinya cukup return, berarti selesai. Kemudian selain itu return selesai, berarti selain itu current expression plus sama dengan key value seperti ini. Kemudian else if kemudian else current expression plus sama dengan key value. Key value update display dia current expression update display, dia mengirimkan sebuah argumen yang ditangkap di parameter value ini. Kemudian lihat dulu di browser, sudah tampil angka-angkanya, tapi operatornya belum tampil. Kita refresh dulu. Setelah tampil angka-angkanya, terus saya akan tampilkan juga operatornya. Tampilkan operator. Caranya sama, harus kita lakukan looping terlebih dahulu. Nama variabel operatornya itu adalah elements operator btn. Berarti tulis elements operator btn for each, lakukan for each. Masing-masing dari operatornya itu saya akan kasih dia nama operator, kasih dia nama operator. Kemudian jika operator itu diklik, maka lakukan sebuah aksi. Jika operator itu diklik, nah di sini saya harus bikin dulu variabel untuk menyimpan buttonnya. Variabel yang saya bikin sendiri namanya adalah save btn, yang nilainya itu adalah operator
text content. Kemudian save btn operator, berarti harus kita push ke sini. Nilai yang sudah ditangkap ini kan sudah disimpan ya operator-operatornya itu, nilai dari key-nya itu yang ini. Nah, nilai-nilainya itu sudah ditangkap dan disimpan di variabel save btn. Kemudian setelah itu simpan dulu ke variabel save operator ini dengan melakukan sebuah push. Tulis variabel save btn operator dot push, kita nge-push save btn yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian jika lanjut pada event listener yang ini, jika ada event listener yang diklik, maka jika lakukan kondisi, lakukan result jika result.text content itu sama dengan error, text content resultnya itu adalah yang ini, result yang ini sama dengan error. Kemudian lakukan apa? Lakukan current expression, nilai berikan dia nilai 0. Kemudian jika menggunakan if lagi, jika is result displayed, dia jika posisinya is result displayed false kan, ini nilai defaultnya, berarti jika is result displayed itu false, maka current expression sama dengan result sama dengan text content plus save btn, kemudian is display result false. Jadi setelah menampilkan operatornya itu sudah kembalikan lagi is result displayed-nya menjadi false. Kemudian else, jika tidak, di dalam else-nya itu ada sebuah pengkondisian lagi yang kondisinya itu jika current expression itu sama dengan string kosong dan save btn-nya itu tidak sama dengan minus. Ini untuk menangani jika ada angka yang negatif yang ingin kita lakukan operasi, maka lakukan ini cukup dengan return. Selesai. Maka selain itu saya bikin variabel dulu last dengan nama last char, yang isi variabelnya itu adalah ngambil dari current expression. Saya melakukan slice minus 1. Kemudian bikin kondisi lagi, if
jika ada operator yang plus, kemudian operator min, kemudian operator X atau kali, kemudian operator modulus, maka include plus char includes last char, kemudian lakukan kondisinya adalah current expression itu sama dengan current expression, lakukan slice lagi, itu 0 min 1 seperti ini, kemudian save btn, save variabel btn, kemudian jika kondisinya itu selain itu, selain yang ini, maka current expression plus sama dengan save btn. Setelah ini sudah selesai, maka tinggal update display, kemudian memberikan argumen current expression, update display. Nah, seperti ini, lihat dulu. Nah, sudah ada. Cuma belum berfungsi karena saya belum membuat function calculate result. Nah, sekarang saya akan membuat function calculate result karena sudah selesai. Tombol clear-nya juga belum berfungsi, berarti tinggal clear-nya, tombol clear dan tombol yang sama dengan ini supaya dia bisa berfungsi. Oke, saya akan lakukan dulu memfungsikan tombol result, tombol sama dengan ini. Yang tadi namanya itu calculate result, yaitu berarti saya akan bikin buat calculate result dengan function yang biasa aja. Nama functionnya tadi calculate result, kemudian dia tidak menerima argumen, kemudian dia tidak menerima argumen. Setelah itu saya bikin kondisi jika current expression itu sama dengan 0, sama dengan string kosong, maka return. Setelah ini saya akan membuat
menggunakan sintak try and catch supaya ini adalah sintak modern dari JavaScript untuk sekaligus menangani error handling juga. Untuk itu saya bikin variabel let, kemudian expression namanya expression to evaluate yang isinya adalah current expression replace gunakan ini regular expression global x. Nah, ini kode ini itu untuk mengatasi tombol X yang menjadi tanda kali ya, karena JavaScript itu tidak tahu tombol X itu sebenarnya apa. Nah, yang dia tahu itu tombol untuk perkalian itu adalah bintang seperti ini. Makanya saya akan kasih tahu dulu supaya JavaScript-nya tahu kalau sebenarnya X yang ada di dalam ini itu adalah perkalian. Sudah selesai seperti ini. Kemudian bikin variabel baru namanya result value dengan metode evaluate. Sebenarnya metode ini itu tidak disarankan ya, tidak bagus, apalagi kalau dalam memproduksi dalam tahap produksi yang data-datanya itu diambil dari inputan pengguna. Nah, tombol evaluate ini sangat tidak disarankan, kata Gemini. Tapi untuk kalkulator ini saya akan pakai karena tidak sensitif sama sekali. Kita panggil isi metodenya ini menggunakan expression, metodenya ini ngambil dari expression to evaluate. Kemudian update display yang mengirimkan result value sambil dia harus diubah dulu juga menjadi to string. Jalankan metodenya. Update display mengirimkan result.value yang sekaligus diubah menjadi string. Selanjutnya current expression sama dengan result value to string kemudian is default value-nya ubah dia menjadi true. Setelah ini sudah selesai. Result value ubah string, ubah nilai is result display menjadi true. Berarti tinggal bikin errornya. Update display itu tulisannya error, kemudian current expression
itu sama dengan 0 is result displayed, nilainya true. Nah, seperti ini. Lihat dulu apakah sudah berfungsi. 1 kali 2 sama dengan 2. Sudah berfungsi pada nah 2 kali 2 harusnya dia nilainya 4. Sudah benar. Nah 5, jika 5 dimodulus 2 harusnya nilainya 1. Betul. Berarti 2 bagi 2, 2 dibagi 2 harusnya nilainya 11, tapi kok error? Tapi sudah berfungsi. Nanti yang 2 kurang 1 harusnya nilainya 1. Nah benar, tapi kok yang bagi jadi error. 10 bagi 5, coba 10 dibagi 5 harusnya nilainya 2. Tapi benar, tadi mungkin salah ketik saya ya. 55 dibagi 5 11. Oke, sudah berhasil untuk operasi matematikanya. Sekarang saya akan memfungsikan tombol clear all yang ini. Bikin di sini ini sangat mudah sekali untuk memfungsikan tombol clear all-nya. Ambil dulu tadi panggilnya clear all, sama eventnya itu ketika tombol diklik. Bikin clear all berfungsi, fungsinya itu untuk menghapus. Berarti clear all btn add event listener, ini gak usah looping dulu. Kemudian klik, ikuti dengan arrow function, dia tidak menerima argumen jadi tidak usah ada parameter. Kemudian tinggal current expression itu kosongkan saja, kosongkan ke dan update display-nya nya 0. Selain kosongkan juga tulis 0 supaya jadi default lagi. Is result display sama dengan false. Dan sudah, harusnya clear buttonnya ini sudah berfungsi seperti ini saja. 1, 2, 11 kali 2 clear all. Nah, sudah berhasil. Nah, untuk membuat JavaScript berfungsi melakukan operasi dengan operasi 5 operasi matematika sekarang sudah selesai, dan cara pembuatannya cukup mudah. Tinggal panggil dulu elemennya, bikin variabel global yang dibutuhkan, kemudian setting box result, kemudian tampilkan angka-angka, kemudian hanya tampilkan operator, kemudian lakukan operasi matematikanya, setting operasi matematikanya, serta tinggal fungsikan clear btn-nya. Nah, untuk video pembuatan kalkulator sudah selesai dengan hasil yang sudah berfungsi seperti ini.